Jika ada sampah boleh dibuang dulu. Kemudian jika mejanya masih kurang rapi, tolong dirapikan ya. Apakah sudah rapi? Sudah Bu? Baik, semuanya sudah rapi dan bersih? Sudah Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah SWT, ada baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ketua Mas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit. Apa ada suratnya? Tidak ada, Bu. Nanti kalau ada kawan yang tidak hadir lagi, tolong diberitahukan jika sakit, tolong dibuatkan surat sakitnya ya. Baik Bu. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, Ibu ada satu pertanyaan nih untuk anak-anak sekalian. Anak-anak pernah nggak pergi ke supermarket atau pasar? Pernah. Pasti pernah ya. Kan di sana terdapat banyak barang gitu, seperti buah, peralatan rumah tangga, kemudian barang-barang lainnya. Nah, menurut anak-anak sekalian, bayangkan jika semua barang-barang itu tercampur, tidak tersusun dengan rapi. Menurut anak-anak sekalian, apakah bisa menemukan barang yang kalian butuhkan? Tidak. Betul sekali. Begitu juga dengan sama juga halnya dengan alam. Di bumi ini juga banyak jutaan makhluk hidup yang berbeda bentuk dan cirinya. Kemudian menurut anak-anak sekalian, bagaimana cara ilmuwan itu mengenali dan juga mengelompokkan makhluk hidup agar lebih mudah dipelajari. Nah, dari hal ini kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan mengenai hal tersebut? Ya, betul sekali, klasifikasi makhluk hidup. Nah, materi hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita dapat mengetahui persamaan, perbedaan, hubungan kekerabatan, bahkan membantu kita dalam pelestarian lingkungan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu dapat tujuan yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian dari klasifikasi
Kemudian mampu menjelaskan pentingnya klasifikasi makhluk hidup. Itu singkat menjadi MH ya. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan juga mengelompokkannya. Baik, di sini aku akan menampilkan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Baik, sebelumnya anak-anak sudah tahu tidak apa itu klasifikasi makhluk hidup? Betul sekali. Jadi klasifikasi itu adalah proses pengelompokan makhluk hidup, di mana proses pengelompokannya itu berdasarkan persamaan dan juga perbedaan ciri daripada makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti kucing dan harimau. Kucing dan harimau itu kan memiliki persamaan, memiliki persamaan, yaitu sama-sama dari kelas mamalia, kemudian sama-sama dari kingdom Animalia. Kemudian menurut anak-anak sekalian, mengapa makhluk hidup itu perlu dipelajari, perlu dikelompokkan? Biar tahu mana persamaan perbedaannya. Ya, kemudian yang lain? Jadi tujuan daripada mengelompokkan makhluk hidup ini atau klasifikasi ini adalah agar kita itu mudah untuk mempelajarinya. Kemudian klasifikasi makhluk hidup ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Bapak Carl Linnaeus atau Bapak Carolus Linnaeus, di mana beliau mengembangkan sistem klasifikasi makhluk hidup yang merupakan menjadi dasar dari sistem klasifikasi dan juga penamaan saat ini. Pada sistem yang dikembangkan oleh Bapak Carolus Linnaeus ini memiliki 7 tingkatan. Yang pertama itu ada kingdom, kemudian ada phylum. Pada phylum ini phylum itu pada hewan, kemudian divisi itu pada tumbuhan. Kemudian tingkatan selanjutnya ada kelas, ada ordo, famili, dan genus, dan juga spesies. Boleh diulang sekali lagi apa saja tingkatan daripada klasifikasi makhluk hidup? Kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, sama spesies, Bu. Ya, betul. Kingdom, kemudian phylum atau divisi,
divisi, kelas, modul, famili, genus, sama spesies. Jika divisi ini untuk pada apa? Divisi hewan, divisi tumbuhan. Kemudian selanjutnya, jadi pada makhluk hidup itu kan dibedakan menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama itu ada animalia, di mana animalia itu merupakan makhluk hidup berupa hewan yang memiliki 2 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok invertebrata dan juga vertebrata. Ada yang tahu tidak apa itu invertebrata dan vertebrata? Vertebrata memiliki bekas Betul sekali. Jadi kalau invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Dan pada hewan atau animalia ini memiliki kemampuan bergerak. Selanjutnya ada plantae. Plantae itu merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Kemudian plantae atau tumbuhan ini tidak dapat bergerak atau tidak memiliki kemampuan bergerak seperti halnya hewan atau animalia. Kemudian selanjutnya ada fungi. Fungi bukan dari tumbuhan maupun dari hewan. Kemudian fungi mendapatkan makanan dari bahan organik. Kemudian fungi itu memiliki ciri khas yaitu dapat melepaskan spora. Selanjutnya ada Monera, yang dimana Monera itu Monera itu adalah prokaryotik atau organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Kemudian Monera itu dia uniseluler yang memiliki 1 sel. Kemudian Monera itu terdiri dari bakteri dan alga hijau biru. Selanjutnya ada Protista, di mana Protista itu tidak memiliki membran inti sel. Kemudian dia uniseluler juga. Kemudian terdiri dari bakteri dan alga hijau biru. Nah, menurut anak-anak sekalian, mengapa kita penting untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Untuk mempermudah mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Ya, betul sekali. Pentingnya kita dalam mengklasifikasikan makhluk hidup itu yang pertama untuk mempermudah kita untuk mengenali dan juga mempelajari makhluk hidup. Kemudian untuk mengetahui persamaan dan juga perbedaan daripada makhluk hidup. Kemudian mudah bagi kita untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai makhluk hidup itu dapat saling berhubungan. Kemudian adapun cara untuk mengklasifikasikannya itu yang pertama itu pengelompokan organisme dapat didasarkan dari ciri-ciri bersama yang dapat diamati. Misalnya ciri morfologinya, cara dia makannya bagaimana. Kemudian para ilmuwan juga telah menggunakan data genetik untuk mengetahui apakah suatu makhluk hidup itu dapat berkerabat dengan makhluk hidup lainnya. Baik anak-anak sekalian, Ibu di sini akan menampilkan sebuah video, boleh tolong diperhatikan ya. Baik anak-anak sekalian, dari video yang telah Ibu tampilkan, di sini Ibu akan memberikan LKPD di mana anak-anak sekalian dapat memecahkan kasus gitu ya, dari video yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian nanti jika ingin melihat videonya ulang, di sini Ibu memberikan scan barcode atau link
YouTube-nya, boleh nanti tinggal di scan. Baik anak-anak sekalian, jika tidak ada yang kurang paham mengenai LKPD atau ada yang tidak dimengerti lainnya, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Untuk pengerjaan LKPD-nya Ibu kasih durasi waktu sekitar 4 menit. Ibu ya.
presentasikan hasil kerjanya. Cukup satu kelompok saja ya. Baik. Untuk yang maju kelompok siapa? Tadi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, yang pertama identifikasi makhluk hidup. Yang gambar 1 ada kura-kura, termasuk kingdom animalia. Ciri utamanya yaitu multiselular, dapat bergerak aktif dan memperoleh makanan dari organisme lain atau heterotrof. Gambar kedua yaitu jamur tiram, termasuk ke dalam kingdom ini. Ciri utamanya yaitu tidak berklorofil, memperoleh makanan dengan menyerap zat organik dan berkembang biak dengan spora. Gambar yang ketiga ada bakteri atau monera. Kingdomnya termasuk kingdom monera. Ciri utamanya bersel satu, prokaryotik dan berkembang biak dengan pembelahan genet. Gambar yang keempat merupakan pohon pisang yang termasuk ke dalam kingdom plantae. Ciri utamanya yaitu memiliki klorofil, dapat berfotosintesis dan memiliki akar, batang, serta daun. Nah, dari kasus eceng gondok yang ada di gambar, yang pertama pertanyaannya, apa ciri-ciri eceng gondok yang menunjukkan bahwa organisme tersebut termasuk tumbuhan? Jadi eceng gondok ini termasuk ke dalam tumbuhan karena dia memiliki akar, batang, dan daun yang mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk membentuk atau membuat makanannya sendiri. Selain itu, eceng gondok ini juga bersifat multiseluler dan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang ketiga, mengapa gangguan hijau yang termasuk ke dalam kingdom yang sama dengan eceng gondok? Nah, yang hijau ini tidak dimasukkan ke kingdom yang sama dengan eceng gondok karena struktur tubuhnya itu lebih sederhana dan tidak memiliki akar, batang, serta daun sejati. Nah, dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, galang hijau umumnya dimasukkan ke kingdom Protista, sedangkan eceng gondok ini termasuk kingdom Plantae karena memiliki organ tumbuhan yang lengkap. Mengapa gangguan hijau tidak dimasukkan ke kingdom yang sama dengan eceng gondok? Gangguan hijau tidak dimasukkan ke kingdom dan yang sama dengan eceng gondok karena struktur tubuhnya lebih sederhana dan tidak memiliki akar, batang, serta daun sejati. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, gangguan hijau umumnya dimasukkan ke kingdom Protista, sedangkan eceng gondok masuk kingdom Plantae. Terakhir, bagaimana klasifikasi membantu ilmuwan menentukan cara pengendalian yang tepat dengan cara hidup. Dengan mengetahui kelompok organisme tersebut, ilmuwan dapat menentukan metode pengendalian yang efektif dan aman, misalnya mengendalikan gulma, hama, dan mikroorganisme yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ada Bu. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diberi applause pada teman-teman.
kita ambil yaitu klasifikasi makhluk itu merupakan pengelompokan makhluk itu berdasarkan kelompoknya, baik itu misalnya spesiesnya, kelas maupun family dari makhluk tersebut. Itu tingkatan taxonomy juga ada 7, yaitu yang pertama ada kingdom, divisi bisa untuk tumbuhan, untuk yang bisa hewan, kelas, auto, family, genus dan spesies. Baik, terima kasih Hafiz atas keseluruhan